press akar teman-teman pada bahan bonsai anting putri. Untuk akar-akar yang sudah dominan saya press ya, agar lebih pendek. Untuk presannya saya lakukan bertahap ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Pada sehat semua teman-teman. Mudah-mudahan kita semua ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam urusan kita yang positif dan ditetapkan di dalam kebaikan. Baik teman-teman, di awal video tadi saya sedang melakukan pengepresan akar untuk bahan anting putri ya. Dan ini hasil potongannya atau sisa potongannya dari akar ya. Untuk bentuknya bervariasi teman-teman. Dan kebetulan di ujungnya sudah banyak akar serabutnya ya, ataupun anak akarnya ya. Mudah-mudahan nanti akan saya budidayakan. Tuh seperti ini teman-teman. Lumayan ya, ada karakternya ya. Mudah-mudahan tumbuh subur ya teman-teman. Beraneka ragam teman-teman bentuknya. Tuh. Saya siapkan dulu untuk media ya dan potnya. Untuk menghemat saya gunakan satu pot 4 pohon ya teman-teman. Karena lumayan cukup banyak, ada 12 potongan yang sudah seluruhnya sudah ada akar ya. Lumayan teman-teman, mudah-mudahan nanti kedepannya subur. Yang penting hidup dulu ya. Jadi saya satukan satu tempat, satu pot 4 pohon ya teman-teman. Mudah-mudahan subur. Yang penting ada pertumbuhan dulu ya teman-teman. Yang penting hidup dulu, nanti setelah subur baru dipindahkan ke tempat yang lain atau masing-masing satu pot ke depannya, insya Allah. Untuk media, saya pakai media yang sudah jadi dicampur dengan sekam bakar lagi teman-teman, dan kokopit saya tambahkan karena saya lihat akarnya ini sudah banyak menumbuhkan akar serabut ya. Mudah-mudahan nanti kuat, karena untuk media yang sudah jadi sudah ada komposisi ya, pupuk kandang, sekam bakar, kokopit, dan tanah subur. Nih teman-teman, jadi satu pohon saya tanam 4. Maksud saya satu pot saya tanam 4 bahan ya. Mudah-mudahan bagus. Saya harapkan yang penting hidup dulu teman-teman. Selanjutnya nanti kalau bahannya sudah tumbuh dan subur, baru nanti dipindahkan ke masing-masing pot. Seperti ini teman-teman. Saya posisinya acak saja ya teman-teman ya. Untuk medianya sama teman-teman. Dari masing-masing pot medianya sama. Tanah subur, kokopit, dan sekam bakar. Ada komposisi kotoran hewan juga ya, kohe. Sudah tercampur jadi satu. Ini untuk pot yang ketiga ya teman-teman.
Untuk bahan anting putri ya teman-teman, apabila sudah tumbuh akar seperti ini, biasanya untuk hidupnya lumayan ya, eh, cukup cepat biasanya gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Yang penting setelah ditanam, jangan ditempatkan di tempat yang terlalu panas ya teman-teman. Untuk anting putri sama halnya juga dengan sancang ya teman-teman. Untuk pertumbuhannya lumayan cukup cepat, apalagi dari akar seperti ini ya. Jadi setelah saya press akarnya, ini daripada dibuang teman-teman, dibudidayakan lagi untuk memperbanyak bahan biar kegiatannya manjang ya teman-teman ya, ataupun berkesinambungan. Mudah-mudahan menjadi pohon yang mempunyai karakter ke depannya ya. Apapun juga kita harus upayakan ya teman-teman ya. Yang penting tujuan kita adalah positif. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya teman-teman. Jangan ragu untuk mencoba, yang penting tujuan kita positif. Mudah-mudahan hasilnya juga lebih baik dan lebih berkah ya teman-teman. Itu harapan kita, insya Allah. Seperti ini teman-teman, sudah ditanam. Untuk yang ini ada 5 bahan ya, saya satukan di dalam satu pot. Mudah-mudahan setelah ditanam 2 minggu ataupun 3 minggu sudah terlihat ya kehidupan di bahan-bahan ini. Tiga pot jumlah 13 teman-teman, 13 bahan. Mudah-mudahan tumbuh semua ya teman-teman. Mohon doanya. Yang ini juga sama 5, artinya ada 14 teman-teman. 14 bahan ya dalam 3 pot. Saya satukan dulu, yang penting ada kehidupan dulu untuk bahan ini teman-teman. Seperti biasa teman-teman, sebelum saya lanjutkan video ini ataupun sebelum saya tutup, apapun yang saya videokan teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika memang ada manfaatnya, silahkan untuk berbagi dengan teman-teman yang lain ataupun di-share ke media sosial yang lain. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu mendukung channel saya. Tonton terus video-videonya, subscribe, like, dan komennya ya teman-teman, tentu dengan komen-komen yang positif dan membangun. Tinggal disiram teman-teman. Seperti ini.
Saya yakin teman-teman juga pernah melakukan seperti ini ya, teman ya. Untuk menghemat ya teman-teman ya. Kalau satu bahan satu pot boros ya. Saya grouping dulu ya teman-teman. Untuk menghemat. Yang penting ada kehidupan dulu untuk bahan ini. Ayo mandi. Biar seger. Mudah-mudahan kalian tumbuh subur ya teman-teman. Maksud saya pohonnya. Bahannya tumbuh subur. Seperti ini teman-teman. Berbudidaya. Teman-teman tahu apa yang paling menyenangkan untuk seorang pebonsai teman-teman? Apa coba? Ketika kita melakukan penanaman seperti ini, baik itu dari stek ataupun dengan cara saya seperti ini, yang paling menyenangkan adalah setelah melihat titik tunas ya teman-teman ya. Ada titik tumbuh ya yang muncul dari bagian pohon ataupun bahan-bahan yang kita tanam. Mudah-mudahan kita selaku insan ya teman-teman lebih banyak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya karunia mendapatkan ataupun pertumbuhan untuk bahan yang kita usahakan ya teman-teman. Mudah-mudahan tumbuh subur. Baik teman-teman, itu saja ya yang dapat saya videokan pada hari ini. Walaupun sangat sederhana ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya, baik untuk video ini ataupun programan-programan yang di Kakarakana Bonsai. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Terima kasih.